si Saras nih kalau buat gue sama dengan Arini sama dengan Summer. Ini Saras nih jauh lebih jahat kalau menurut gue karena ini orang The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Edoy. Untuk episode kali ini kami akan membahas film Sobat Ambyar. Ini mau atas nama siapa? Atas nama Cinta. Oke, nah sebelum kita bahas Sobat Ambyar nih, Bay, kita minta ke teman-teman subscribe-nya ya. untuk subscribe. Nanti kalau udah nonton kita, tolong komen gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih ada input apa kan gitu ya. Iya. Subscribe, kasih tahu ke teman-teman supaya kita juga bisa terus bikin video kayak gini ya, Bay. Iya. Oke, Sobat Ambyar. Sobat Ambyar film terakhir dari Didi Kempot atau film pertama juga? Pertama dan terakhir ya. Pertama dan Kayak terakhir dari Lord Didi nih. Lord Didi. Ceritanya kalau buat gue nih, Bay, Sobat Ambyar adalah Love for Sale versi Wong Solo. Oke. Ya, jadi intinya sih sebetulnya ada orang yang dibuat jatuh cinta, cowok nih dalam hal ini Jatmiko dibuat jatuh cinta sampai kleper-kleper sama cewek yang namanya Saras. Kemudian ketika lagi cinta-cintanya, dia ketika nggak berani malah dipancing-pancing kan. Iya. Dipancing-pancing sampai akhirnya berani. Menggoda ya. Gue mau nyebut istilah lain tapi gue nggak berani nih, gitu ya. Ketika lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Love for Sale. Ya, ditinggal, dia punya pacar baru lah, mau kawin ya? Ya, Mas Abdul. Gue suka ya pemilihan nama di film-film ini ya. Mas Abdul, ya. Gitu, mau ditinggal kawin, ambiarlah si Jatmiko. Gitu. Oke. Menurut lo gimana, Bay? Menurut gue suka dengan eksekusi filmnya, maksudnya dari gambar-gambarnya. Gue nggak berasa nonton sinetron seperti mungkin nggak tahu beberapa film yang lari ke OTT tuh kayak gue masih berasa sinetron. Nah ini gue nggak berasa. Gue suka dengan gambar-gambarnya. Gue suka dengan film yang berbudaya nih, dia mengambil setting di Jawa dan berbahasa Jawa. Sepanjang film ya? Ya, sepanjang Gue surprise gitu sebetulnya. berbahasa Jawa. Gue suka acting natural nih dari Jatmiko. Bisma Mulia nih harus shout out deh, ini keren banget gitu ya. Gue suka termasuk ke actingnya Saras. Denira. Ya. Siska JKT Anjani ya, jadi Anjani juga oke. Sama Eric Estrada, si comic reliefnya nih, Comic reliefnya. si Kopet. Iya, Kopet. Angkat budaya, terus apa lagi? Musiknya Lord Didi lah gitu. Campur sari ya. Campur sari. Oke, nah kalau gue memang secara tampilan nih film banget sinematik ya. Dari shot awal ya, shot awal itu udah yang keren gitu ya. Walaupun menurut gue adalah di beberapa menit awal, mungkin ke menit beberapa belas atau ke 20 gitu yang hampir melipir ke FTV nih gitu ya. Tapi memang mana tuh? plotnya simple. Iya. Ya, plotnya simple dan memang nggak harus rumit ya. Ya, dan maksudnya nggak ada plot twist di mana. Soalnya Iya. kita dari awal udah tahu bahwa si Jatmiko ini akan putus cinta karena adegan pembukanya adalah Dia ambiar habis. dan bercerita ke Lord Didi. Iya. Jadi gitu, plotnya simple dan memang nggak semua film harus rumit kan. Film ini gitu. Kemudian yang tadi lo bilang, actingnya. Bisma Mulia nih menurut gue adalah sosok aktor yang agak sulit ditemui saat ini. Dia gini, dia kalau di Hollywood tuh dibilang everyman gitu, kayak Tom Hanks tuh everyman. Ya. Nggak kayak Jeffrey Nicole gitu ya. Nah, jadi bukan yang ganteng, kinclong, badan gede gimana, yang keren. Enggak, dia everyman. Gitu. Nah,
Sehingga kita nih yang orang-orang biasa nih, penonton biasa tuh gampang relate-nya ke dia. Ya, sehingga ketika dia melakukan hal yang kita tahu, aduh kok gini sih, kok bego banget, tapi kita nggak nyalain dia karena kita tahu kalau kita di posisi dia mungkin kita juga akan begitu. Soalnya dia jadi udah orang Jawa, pemalu lagi kan, suruh deketin cewek nggak bisa. Nah celakanya adalah ketika dia akhirnya dipancing untuk berani ngedeketin, terus dilepas gitu. Itu sih jahatnya tuh. Jadi si Saras nih kalau buat gua sama dengan Arini sama dengan Summer. Interesting ya. Gue nggak mikir sampai Arini, tapi setelah lo bilang kayaknya ada kesamaan. Iya. Bahkan lebih parah sih Saras karena Arini memang dari awal kan si Richard udah tahu dia profesional. Oh iya, betul. Kalau ini enggak. Tapi dia tetap nggak merasa bersalah karena tetap datang ke kedai kopinya. Ya. Nah, ini Saras nih jauh lebih jahat kalau menurut gue karena ini orang udah malu nggak berani sama dia ditarik. Iya. Ya kan, ditarik. Ya, dipancing segala macam udah kalau istilahnya cock teaser gitu ya. Iya kan? Iya. Begitu lagi sayang-sayangnya ditinggal dan ditinggal tuh nggak kira-kira mau kawin. Gitu. Tanpa ada pemberitahuan. Dan hal-hal kecil yang menurut gue lebih jahat tuh misalnya kayak yang si Jatmiko udah bawa kado kan. Udah bawa kado terus yang bawa pulang nih abis mau taruh di mana. Itu anjing banget gitu. Ya kan itu yang jahat banget. Makanya ketika si Sarah sebalik lagi untuk datang dong ke wisuda gue, terus dia mau tuh ya oh my god gitu, why? Tapi justru di sini kita bisa relate sama si Jatmiko karena sebagai loser. Di sini nggak ada satu kata yang nggak muncul, tapi sebetulnya gambaran Jatmiko sesungguhnya adalah bucin. Iya. Ya, yang gua nggak tahu ya, tapi menurut gue setiap dari kita tuh pernah merasakan di posisi itu. Yang kalau kita inget-inget lagi, anjir kok gue dulu gitu ya, gitu loh. Iya. Dan kita lihat refleksi itu di apa yang Jatmiko lakukan. Iya. Ya iyalah, dia pemalu di mana chance-nya untuk bisa jadian sama orang segitu kecil, tiba-tiba ada yang datang dan cakep. Tutup mata dia. Gitu loh. Nah, itu. Oke, jadi penampilan pemain pendukungnya patut diacungi jempol nih. Tapi gue ngelihat nih beberapa film yang bertema daerah, mungkin yang lebih gue perhatikan Jawa ya, dimana mereka kayaknya, menurut gue Saras nih udah sosok yang tepat nih sebagai wanita yang cantik dan gampang dikagumi oleh cowok. Tapi dia nggak bisa Jawa. Sementara karakternya nggak dibuat dia orang Jakarta yang lagi kuliah di Solo gitu, tapi dia orang Surabaya gitu. Dia sama sekali nggak berbahasa Jawa di situ. Itu maksud gue apa nggak ada ya talent yang cantik dengan spesifikasi seperti itu, tapi ngomong Jawanya lancar. Memang kalau gue ngerasa kalau misalnya orang disuruh latihan cuman sebulan 2 bulan berbahasa Jawa akan sulit karena kan secara dialek lebih sulit pengucapan Jawa daripada misalnya Sunda atau Sumatera gitu. Nah, gue ngeliat kayak di Yowis Band juga seperti itu gitu. Gue kebetulan nggak terlalu mempermasalahkan itu, karena dialog dalam bahasa Indonesia hanya bisa kita temui ketika ada Saras kan. Selebihnya totally Jawa gitu loh. Nah, gue sih nggak keberatan di situ gitu ya. Nah, yang kedua kayaknya miss opportunity. Siska JKT48 ada di situ, tapi dia nggak nyanyi lagu apa-apa, nggak membawakan apa karya seni. Nyanyi lah paling nggak, nyanyi sebagai orang yang fasih berbahasa Jawa. Gue yakin dia di cast di situ karena kemampuannya berbahasa Jawa. Terus dia dari JKT48 walaupun gue nggak familiar sama dia, tapi bisa nyanyi mestinya. Menurut gue, nggak sayang nih. Gue menunggu dia nyanyi tadi. Sama menurut gue lagu-lagunya Didi Keempat kurang banyak di sini. Apalagi pada saat kafenya, ya kafe pertama bangkrut nih yang franchise, terus dia mendirikan kafe sendiri. Apa sih istilahnya? Enggak, dia bikin musyawarah. Oh iya.
Ya pokoknya Ya. pada saat cafe sendiri dan boleh Omah Ambiar ya. Omah Ambiar ada opportunity untuk si Siska nyanyi, untuk nempelin lagunya Didi Kempot. Nah kebetulan lagunya Didi Kempot yang paling gue suka, Sewu Kuto, nggak ada. Nggak ada. Kemudian kalau Siska JKT nggak nyanyi, gue juga nggak keberatan karena ya memang nggak harus juga gitu ya. Nggak harus juga hanya karena Nggak, lo pasti. Madonna kan harus nyanyi gitu misalnya ya. Gue rasa Lady Gaga setiap main film pasti nyanyi Madonna. Gitu. Nah justru kalau menurut gue yang disayangkan adalah ini Sobat Ambiar adalah film yang bisa menjadi communal experience. Lo nonton rame-rame di bioskop ya, adegan nyanyi bersama itu gue ngerasa kayak Live Aid-nya Bohemian Rhapsody gitu loh. Ya lo nonton di bioskop sama lo nonton di rumah, impact-nya beda ya, impact emosionalnya beda. Nah jadi ketika nonton ini, I wish bisa nonton ini di bioskop gitu kan, karena men, jadi dia apa ya, eskalasinya sampai kemudian adegan Lord Didi nyanyi ya, si Jatmiko naik ke panggung joget sambil nangis, dahsyat men itu kalau bisa nonton di layar lebar ya, gitu ya, itu luar biasa. Kalau misalnya harapan gue tadinya jangan sial terus, misalnya si Jatmiko tuh udah orang tuanya 2 meninggal ya, terus usahanya bangkrut, ditinggal pacaran. Maksud gue adalah di terakhir tuh cewek yang menyukai dia datang gitu, cuman ternyata. Tapi kan memang nature-nya dia pemalu gitu ya. Iya. Jadi ya udah dia back to square one. Oke lah kalau gitu, jangan pernah orang tuanya jangan dibuat meninggal gitu. Apa sih, jangan sial abis gitu loh dia. Tapi ya dia mendapat pelipur dari Lord Didi. Menurut gue ini film pembuka 2021 yang keren sih, menjanjikan ke depannya 2021 mungkin lebih baik dari 2020 film nasional. Oke, Doi. Skor? Gue suka banget, gue benci banget sama Saras, sama seperti gue benci sama Arini di Love for Sale pertama, 8,5. Oke, gue 7,5. Gue suka filmnya, tapi ya catatan kecil itu agak-agak ngurangin, kayak Saras nggak berbahasa Jawa, sama sial banget sih Jatmiko sampai akhir gitu. Nah, itu. Dan maksudnya gue nggak familiar sama karya Didi Kempot ya. Tapi di sini gue bisa enjoy ya. Gue pertama gue bisa enjoy, kedua gue ngeliat, gue jadi bisa ngerti setelah nonton ini kenapa orang-orang pada suka. Wibawanya, karismanya, presence-nya gitu ya. Itu emang anjir, beliau menenangkan gitu. Oke, kalau gitu. Makasih udah mampir di episode kali ini. Silakan komen, silakan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.